Selamat datang di Ngopi Ngobrol lagi bersama Tanti dan Tosho. Halo semuanya. Kita hari ini di agak tempat duduk yang kurang nyaman ya. Tapi demi estetika dan biar agak beda aja. biar gitu. agak beda, kita lakukan demi kalian. Betul sekali. Tidak lain dan tidak bukan. Tidak lain dan tidak bukan follower kita yang ada kayak 10.000 gitu. 1 juta biasanya tuh kalau orang digedepin 1 juta follower. 1 juta belum lah. 10.000 ya guys, oke, let's go. Masih jauh. Masih jauh, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ya alon-alon asal kelakuan ya bilangnya. Benar. Nggak, terus gimana itu? Kita masih di suasana yang panas ya. Tapi hari ini mendung. Jadi lumayan lah, kita nggak terlalu tersiksa. Dan hari ini minuman aku tepat. Ya. Karena ingat kan terakhir kali dia bawa apa? Karena ini Wedang jahe. nah ya itu apa namanya masih oke lah ya. Ini masih di liburan summer ya, yang lama ini ya nggak selesai. Gitu. Kita belum ada setengah jalan. Udah dong. Udah ya, udah setengah jalan ya. Udah dong. Sebulan lebih ya. Udah sebulan, udah ganti bulan nih. Selamat datang di bulan Julai. Oh iya benar. Yeay, udah setengah jalan. At least July. Iya. At least kita nggak selama itu lagi menghadapi satu kebengongan. Iya, betul. Masih bengong sih gua. Oh, masih bengong ya? Kita semua masih bengong kok. Tenang aja. Masih bengong sih, kayak ya udah dengan rutinitas yang ada aja gitu. Iya, benar. Ya kan? Terus apalagi? Ngapain lagi summer? Oh, ini kemarin kita sempat kebahas kayak kita mau 4 Juli apa enggak gitu, ya kan? Oh iya, gimana nih kita? Ini udah masuk bulan Juli nih, jadi gimana dong? Udah tinggal besok. Oh iya ya. Udah tinggal besok, bro. Kita pilih aja mau di mana. Dia udah ditulis sih, ada di di daerah-daerahnya. North Shore sih paling kalau menurut gue. North Shore ya. Menurut gue paling bagus ya, benar. Jadi ya udahlah, hanya gue dan Tanti. Karena tim lain kayaknya nggak ada ya. Gitu. Ya kita punya teman sih satu lagi, coba kita tanya dia. Oh ya benar juga. Yang 2 kan lagi melalang buana nih. Benar, ada yang di Kanada, ada yang di Singaparna, ya kan? Jauh ya. Jauh loh antara Kanada dan itu. Iya sih, antara itu kita akan pergi apa enggak kita nggak tahu. Sebenarnya tuh gue tuh dilemanya tuh karena malamnya aja sih. Oh by the way, gue kasih tau aja 9.30. Iya kan? Nah kan? Bener gak? Itu 9.30 tuh biasanya udah kayak rana-rana mau bobo. Iya, gitu. kalau gue tuh mungkin masih di sofa ya. Iya, tapi pasti kan udah malas keluar dong. Iya, itu dia. Iya kan? Terus kan mesti bergulat dengan parkir. Iya, benar. Dan lain sebagainya. Iya, benar. itu Tapi mungkin lihat sih kegabutan gue besok deh. Kayaknya kalau iya gue mau pergi aja. Iya sih. Iya Karena kan? kebetulan nih aku tuh ada titik terang ya. Kayak suami aku nanya, kita mau pergi atau enggak? Itu biasanya kan jadi kode. Oh ya, kita harus pergi enggak ya? Gitu. Jadi buat mumpung nih, dia semangat. Iya kan? Gitu. Ini kita pergunakan lah. Untuk ya itu tadi gitu loh, biar jadi semakin terlaksana. Iya, benar. Soalnya memang selalu kayak gitu-gitu tuh harus ada sambutan ya. Harus ada kata sambutan. Bener, lo gitu gak sih? Lo iyalah. Ya kalau enggak kayak lo nya juga jadi malas. Iya, benar. Coba ya pesan untuk suami-suami gitu. Kadang tuh istri-istri tuh banyak yang kreatif ya gitu. Ide-ide brilian tuh suka muncul. Nah, cuman kadang supportnya ya Pak, tolong Pak supportnya. Kita mohon supportnya. Ya, supportnya aja yang kadang tuh jadi bikin males gitu loh. Kan? Akhirnya berujung kepada penyesalan. Nah, we should have mestinya. Iya, jangan ya sampai kan? mestinya. Tapi gitu. gue kasih tahu ya, memang paginya itu gue bakal ke Market Street sih. Lo suka datang gak sih pagi-pagi yang kayak pawai itu, parade itu? Kan kemarin gue bawa. Iya. Emang sih panas guys, I have to admit. Tapi kayak seru aja gitu, dapat banget suasana kayak 4 of July-nya Terus kan pasti banyak kayak apa polisi-polisi atau yang kayak tau gak sih veteran gitu. Apa namanya tuh ya? Bukan aparat sih. Pokoknya orang-orang yang Amerika banget deh kesannya gitu. Oh, patriot. Patriot. Iya. Benar-benar emang banyak. Jadi
lo tau gak kenapa? Ya gue emang beberapa tahun belakangan kemarin selalu datang. Tapi besok gue lebih ininya lagi karena salon anjing gue ikut paradenya. Oh, oke. Jadi anjing-anjing ini bakal pawai besok. Oh, nah tuh. Mungkin yang tinggal di Woodlands ya, kalau nonton nih, kayaknya sih belum tayang ya. Kayaknya sih udah telat. Apakah kamu nonton? Nah, pawai anjing-anjing Jawab itu di bawah. buat pecinta anjing pasti kan seneng banget. Iya benar-benar. Gitu loh. Kemarin saya pas gue datang, jadi ada satu anjing yang kayak lagi tiduran gitu. Udah capek banget lah sama harinya. Habis latihan pawai dia. Habis latihan pawai mungkin gue rasa ya kan. Gini-giniin ngomongin bendera gitu. Terus dia lagi tiduran gitu, gue lihat kayak di bagian belakangnya itu dia di bleachnya bentuk pol gitu, lucu banget. Gue nanya, oh iya soalnya kita bakal pawai gitu. Oh, that is why lo jadi tahu. Gue yang kayak, oh my god, we will be there gitu. Oke. Gitulah. Aku belum tentu. Kalau ini belum tentu, nanti lihat dari IG ku aja. Oh no, jam berapa itu? Pagi. Oh iya, aku olahraga kan. Oh iya. Jadi ya Tanti pasti nggak bisa. Jadi nanti lihat dari aku aja. Ntar aku tag Tanti. Nih lihat mana lo? lagi olahraga. Kemarin ya aku mau ini kasih info aja. Jadi coach gym aku itu kemarin bilang, pokoknya gue tuh nggak terlalu dengar. Terus dia bilang, oke, gue bakal see you on Friday gitu kan. See you on Friday, bla bla bla. Terus out tomorrow gitu. Pokoknya ada out-outnya. Terus gue kayak, hah? Gue nggak nanya sebelah gue, dia ngomong apa sih? I don't know, kayaknya dia nggak bakal di sini ya. Terus gue udah kecewa dong, masa dia nggak datang nih hari aku olahraga coach ini. Iya. Ini coach yang lo selalu tunggu-tunggu lah. Terus gue tanya lagi kan, jadi lo nggak di sini? Enggak, gue datang. Cuman abis dari sini gue langsung out, katanya gitu. Mau ke ranch. Oh. Gue rasanya pengen bilang, ajak aku dong. Karena dia mau lihat kembang api dari ranch-nya dia. Oh, gitu. Oke banget. Wow, what a life gitu. Ranch-nya oke banget. Di mana tuh, Tan? Makanya, aku pengen bilang, boleh datang gak sih? Iya. Kita juga pengen loh. Iya, makanya kayak keseruan nonton kembang api tapi VIP kan itu kesenangan aku VIP. kan. Iya kan? Gitu. Bukan yang kayak rakyat jelata gitu loh, ya kan? Kasian kami. Gak apa-apa, rakyat jelata tapi mimpinya harus tinggi. Oh iya dong, kan gantungan mimpi setinggi langit. Betul. Iyalah, harus tinggi banget kalau mimpi menurut gue. Ya jadi kalau jatuh dikit lo masih tetap di atas, iya, gitu kan? Itu kayak kata orang. Iya. Kenyataan kadang berkata lain, sayang. Nah, disitulah kebijakan harus masuk gitu. Terima apa adanya. Wisdom ya. Iya, wisdomnya harus masuk gitu ya. Makanya kan? orang makin tua makin wisdomnya tuh makin bertambah harusnya Iya, karena udah melampaui kenyataan demi kenyataan demi kenyataan. Kenyataan hidup yang memaksa kamu untuk grounded, ya nggak? Iya, benar. Tapi tadi ya, gue tuh tertarik dari lo ngomongin penyesalan. Ada nggak sih penyesalan dalam hidup lo? Ini kan tengah tahun ya. Penyesalan dalam hidup nggak banyak penyesalan sekali. Ya maksudnya apa kira-kira yang bisa di-sharing lah pastinya kan. Kalau yang nggak bisa di-sharing pasti kan ada banyak ya gitu. Oh iya. Tapi ada nggak sih? Aduh, gue tuh harusnya dulu, misalnya gue harusnya dulu kuliah gini. Gue tuh harusnya dulu nikahnya jangan terlalu cepat. Ya basically itu sih. Itu yang kemarin gue omongin sama mereka. Kayak hidup lo tuh masih panjang banget. Masih penuh perencanaan. Iya benar. Salah satunya yang kita omongin adalah ngambil major kuliah kan. Oke. Nah dulu tuh gue nyesel banget. Gue nggak ngikutin apa yang gue mau. Jadi dulu gue disuruhnya sesuatu, gue akhirnya ikutin saran orang tua. Nggak salah juga sih, nggak ada yang salah. Cuma maksud gue kayaknya mikir waktu itu apa kalau gue dengan ngikutin dengan apa yang gue mau itu gimana gitu nasib gue. Kayaknya gue akan lebih interested, gue akan lebih committed gitu. Atau mungkin lo kalau ngikutin yang itu bener kata ibu bapak gue. Bener. Nah, ada kemungkinan itu juga kan? Ada kemungkinan, tapi kan 50-50. Jadi maksud gue, lo tahu, lo pernah, lo nggak akan wondering. Ngerti nggak? Kalau misalnya gue wondering, ya sekarang. Nggak, tapi pasti wondering lo akan
Itu kalau gue ngikutin bapak ibu gue dulu gimana ya? Pasti gue lebih gini-gini, bisa juga sih. Tapi iya itu bisa tetap. Cuma kalau misalnya gue kayak udah ngejalanin, terus gue bener-bener suka, komitmen gue lebih tinggi, mungkin hasilnya kan akan lebih bagus. Ya. Nah mungkin kalau hasilnya lebih bagus, gue gak akan se-wondering itu. Atau mungkin tidak terlalu menyalahkan juga ya. Kayak coba gue ngikutin apa kata hati gue gitu, because you follow your heart gitu. Iya. Bukan. Bener. Dan lu belajar bertanggung jawab atas semua pilihan lo itu, gitu kayaknya ya, gitu. Termasuk saya bertanggung jawab, akhirnya menikah dan punya anak kan. Semua ini kehidupan ini itu kan cuma pilihan harus Anda. Kita jalani ya, gitu loh. Itu cuma pilihan Anda. Iya, makanya. Iya bener. Jadi maksud gue kayak, ya bener lo bilang. Jadi itu semua pilihan. Tapi kalau pilihan lo kayaknya kalau lo go through with it, mungkin lo akan lebih appreciate dan nggak lebih wondering aja gitu. Iya sih, benar ya. Kan? Iya benar-benar. Gitu. Jadi, kadang itu soalnya penyesalan yang kita pakai buat ngajarin anak-anak juga sih, nah, gitu ya. Iya, cuma katanya nggak boleh belajar. Masa mimpi lo yang nggak kesampaian tuh jangan lo kasih ke anak lo lah gitu. Itu kan orang punya beda-beda juga gitu. Iya itu benar, tapi ya maksud gue bukan untuk nge-push sih. Cuma untuk sharing aja. Iya, untuk sharing dulu tuh gue kayak gini. Penekanannya lebih jangan sampai nyesel. Iya, kayaknya gitu ya. Jangan sampai nyesel dan everything you do has consequences. Iya. Jadi bukan kayak nakut-nakutin, ngerti gak sih lo? Ntar kamu gini loh, ntar kamu gini loh gitu. Atau ini kali ya, belajar orang tuh pasti ada penyesalan apapun sih kayaknya dalam hidup ya. Sekecil apapun penyesalan itu. Pasti. Coba maksudnya at least penyesalan itu datang ketika lo melakukan apa yang lo mau pada saat itu gitu loh. Jadi once itu nggak terjadi, ya udah, this is pelajaran hidup jadinya gitu. Bener. Bukan lo sih nyuruh gue gini gitu bener. Ya. Jadi lebih wise nerimanya, nge-handle-nya. Dan cara lo move on dari situnya gitu kan. Ngerti gak sih? Daripada kalau yang di push-push gitu kan jadinya yang kayak jadi ada rasa apa ya bilangnya? Ya hold back, apa ya, grudge. Ya, bener. Gitu. Apa itu grudge itu? Tahu ya apa ya? Grudge itu dendam. Denda kayak gitu kayaknya. Bukan ya. dendam Bukan sih dendam, ya. Dendam kesumat. Sorry nih, kita udah lama banget di sini. Iya kan? Iya sih. Iya, grudge. Gue gak tahu sih literally langsungnya apa gitu. Cuma kayaknya mendekati itulah, kayak holding something gitu. Iya. Perasaan. Ya kan? Ada dendamnya dikit kali ya. Dendam tuh tapi kan kalau ke Indonesia kayak kesumat revenge banget gitu ya. Kayak revenge. Kalau ini mungkin yang lebih lightnya lah gitu. Nggak light sih. Nggak light ya. Oh, dia dendam kesumat ternyata. Nanti dendam sama siapa? Mungkin kita bahas itu sekarang. Gak ada sih, gue gak ada dendam sama siapa-siapa ya. Oh enggak, tapi giliran lo dong sekarang. Apa? Ada nggak yang lo nyeselin? Gue udah bersyukur Tasya lupa tadi. Gue gak kepikiran apa ya penyesalan dalam hidup ya, apa aja sih ya gitu. Ya apa aja lah, hal kecil, hal besar, apa-apa gitu. Mungkin penyesalan gue adalah gue tidak berani dalam hal apapun. Kayak misalnya mengekspresikan diri gue, atau jadi serius saya. Apa namanya? Ya pokoknya intinya gitu deh, expressing myself aja gitu, saying what I want to do, saying what I want to say. Kayak gitu, kayak harusnya gue tuh lebih berani ya. Harusnya gue tuh lebih follow through juga. Iya gitu, buat do anything you want gitu. Harusnya gue tuh lebih berani aja gitu. Karena gue banyak kayak ketakutan, kecemasannya, sehingga hold me back tadi gitu. Nah itu sih menurut gue penyesalan gue. Ini kalau gue lihat ya, kayaknya ada sedikit. Gila, Tasya boleh cenayang. Ini kalau gue lihat ya. Kalau gue lihat dari Arura. Nah kalau gue boleh berpendapat, bukan maksud gue kalau analisa gembel gue. Kayaknya kalau umur angkatan kita tuh masih banyak kayak gitunya deh. Masih banyak kayak, mungkin nggak semuanya, tapi sebagian besar kalau gue lihat itu generasi kita tuh lebih cenderung takut malu, takut salah, takut malu, takut. Apa kita hidup di culture itu gitu kita hidup di culture itu, tapi nggak berlaku buat anak-anak di bawah generasi di bawah kita. Mereka itu lebih outspoken,
lebih berani, Iya lebih apa namanya, lebih eksploratif gitu. Ya mungkin karena kita dibesarkan oleh generasi apa, sehingga kan Generasi itu masih menghafal. nggak, itu kan masih ada turun temurunnya, jadinya mulai terkikis sedikit mungkin demi sedikit. Tapi kan banyak juga yang angkatan kita misalnya yang mungkin lebih tua atau apa juga mereka berani gitu, orang yang lebih berani lah. Iya, gitu. tapi nggak se-common sekarang. Kalau anak sekarang itu mereka very very opinionated. Iya sih. Lebih opinionated kayak waktu itu gue ngobrol sama anaknya, dia emang anak pinter sih dia. Hebat kamu. Lihat siapa ibunya? Lihat siapa ibunya. Enggak lihat siapa bapaknya. bapaknya. Nggak ada yang katanya kepintaran anak itu dari ibu. Oh, lihat ya. Dengerin. Katanya gen kromosom itu tuh mostly dari ibu. Jadi kalau anak pintar tuh dari ibu, dari bapak. Sorry, Pak. Kerja keras terus. Ya makanya mereka harus kerja keras untuk membuktikan. Nggak, maksudnya gue ngobrol sama anaknya dia. Kita membahas tentang sesuatu. Terus dia komennya sangat mature, sangat dewasa, well thought out. Sampai gue gini, hebat sekali nih anak umur segini udah mikir kayak gitu. Penasaran gak lo apa? ada kok gitu. Nggak, cuma maksud gue Tapi kan kayak, saya tidak mendengar. ya mungkin dia soalnya suka diawang-awang. Nggak, soalnya maksud gue kayak si anak ini kok pinter banget jawabannya. Jadi kita ngomongin tentang pacar apa jodoh apa gimana gitu. Terus deh gitu gue ya sekelibat aja sih, cuma ngobrol aja gitu. Terus gue bilang, iya makanya kalau misalnya cari pasangan harus yang pinter apa segala macam. Gue ngomong gitu. Terus dia jawabnya kayak, what if I'm the smart one? I'm the one that's making si anak kepedean ini ya. Oke, that's good ya. That's good. Oke, menurut gue good confidence. Iya, good confidence kan. Jadi gue mikirnya, wah hebat juga nih anak gitu. Kenapa harus gue depending on someone? Iya, betul. Gue mendingan depend on myself and then I meet someone who's up to my standard. Coba guys, gimana? Hebat gak jawaban anak? Hebat kan? Makanya gue bilang kayaknya gue seumur dia. Ini gue aja ya, gue nggak tahu orang lain. Iya. Gue nggak akan jawab seperti itu. Pasti gue akan gini doang. Iya karena iya kan? Karena kan kita terpaku oleh Sleeping Beauty, Cinderella, Snow White dan lain sebagainya ya. So there's this Mr. Right, pangeran yang akan menyelamatkan kita. Iya, benar. Dengan kudanya gitu. Sedangkan kalau anak-anak kita tuh ajarannya udah beda. Yes. Udah kayak independent. All the women independent. Gitu. Kan mereka generasinya udah itu. Iya, udah beda. Benar. Tapi emang itu sih yang harus diajarkan buat anak perempuan ya menurut gue. Terutama anak perempuan. Kan, gitu. Kalau laki kan emang udah stereotipnya ya lu harus making money, lu harus gini gitu ibaratnya gitu ya. Di dunia yang patriarki ini gitu kan. Iya, benar. Nah, cewek juga ya itu harus diajarin kayak gitu kalau menurut gue sih gitu. Makanya gue bilang makanya gue melihat kontras banget generasi kita sama generasi sekarang ini. Makanya sekarang kayak banyak kan anak-anak umur berapa yang udah mandiri banget karena mereka jadi misalnya influencer. Iya nggak? Terus deh gitu banyak juga gue baca-baca anak yang nggak keterima di Ivy League, di Harvard, di mana segala macam, mereka bikin app aja sendiri. Oh iya benar. Terus appnya mereka jual jutaan dolar gitu. Maksud gue nggak mungkin banyak juga kesempatannya ya gitu, karena ada satu yang dinamakan teknologi ini ya yang udah berkembang banyak. Sehingga jadinya mempermudah jalurnya ya. Tapi emang basicnya mungkin ya ada talentnya ya, saya terutama menurut gue sih. Nggak, cuma maksud gue generasi mereka itu didorong untuk explore. Untuk explore your talents, your thoughts, your opinions gitu. Sedangkan kalau kita, makanya gue bilang kita kan generasi ngafal. Iya sih. Hafal mati. Iya kan? Lo harus hafal mati. Apa yang diajarin, jawabannya harus kayak gitu. Iya. Tapi tergantung mungkin sekolahnya di mana juga nggak sih? Kalau mungkin gue nggak tahu kalau sekolah-sekolah di Indonesia masih kayak gitu apa enggak ya gitu. Karena kalau sekarang udah enggak. Karena dulu beberapa anak gue zaman kecil masih ada yang harus pelak-pelakan. Masih ada ya? Iya. Soalnya kalau anak-anak gue sekolahnya tuh udah bukan yang kayak gitu. Nah iya makanya tipikal sekolahnya. Tapi kan berarti ada gitu. Ada. Masih ada perwujudan bentuk yang
menghafal kayak gitu. Iya, gitu. cuma Jadi udah kalau nggak lo mau dapat se-common itu. Iya, kalau lo mau dapat 100 ya lo harus kayak gitu. Iya, benar gitu. benar. Iya, benar juga sih, tapi mungkin maksud gue kayak udah mulai terkikis. Udah nggak kayak dulu. Ya nggak kayak mudah-mudahan kita. sih, mudah-mudahan sih gitu ya. Tapi kira-kira kenapa? Anak-anak itu akhirnya jadi berpikirnya jadi mungkin lebih kritis atau lebih itu tuh kira-kira kenapa? Kenapa kita dulu nggak kayak gitu? Ya itu karena gue bilang kalau lo mengeksplor, lo kan nggak ada batasan kan, ya kan? Kan yang kayak orang bilang thinking outside the box, kan basically itu. Ya kayak misalnya lo ngerjain satu soal matematik gitu, kan sebenarnya caranya banyak ya. Oh benar. Iya kan? Iya. Sebenarnya caranya banyak. Cuma kalau dulu kan guru kita kadang maunya kayak begini supaya saya lihat jalannya benar, gitu kan? Kalau dulu kan orang guru-guru dulu kan gitu. Iya. Benar juga sih ya. Kalau jalannya salah, kadang lu disalahin gitu loh. Misalnya lu dapat nilainya nggak 1, lu dapat setengah. Iya, betul. Karena jawaban benar tapi nilainya salah. Karena gitu. karena jalannya tuh kayak nggak jalannya nggak sesuai yang dia mau, misalnya gitu. Oh, yes. Atau enggak misalnya nggak ada jalannya. Ya kan, lo langsung tulis jawabannya. Takut curang soalnya. Curang gitu kan. Padahal sebenarnya gini, kalau emang lo mengsituasikan tes itu dengan anak-anak itu dengan benar gitu misalnya, ya mestinya nggak apa-apa dong. Orang jawabannya benar, gitu kan. Cuma maksud gua kan orang dulu kayaknya, harus banget ngikutin jalan kita atau harus banget ngikutin jalan tertentu gitu. Oh sama mungkin ini ya, dulu tuh mungkin, sekarang juga masih nggak sih, kayak apa culture kita di sekolah kita aja gitu ya. Kayak kalau lo salah tuh lo pasti diketawain. Ya nggak sih? Jadinya udah kita tuh ibaratnya terpuruk nih ya, udah kita terpojok, kita nggak bisa, kita mau coba tapi kita tertiban, disalahin, sudah jatuh tertimpa tangga masih Tasya ya kan? Gue yang kayak tertiban apa ya? Kok bukan duran deh kayaknya. Gila ketiban duran sakit sih. Ya nggak sih? Maksud gue itu tambah sakit. Kayak ya kan sedih banget loh. Peribahasa baru, sudah jatuh tertimpa duran. Ya walaupun habis itu enak karena bisa makan. Kalau lo doyan, kalau lo gue suka, iya kalau nggak suka kayak ya udah apes dan apes. Iya kan? Iya benar sih. Itu sih mungkin ya. Yang kalau di sini tuh sebenarnya di sekolah boleh kadang diketawain juga kalau di film-film luar negeri tuh. Iya, tapi kayaknya kalau sekarang tuh anak-anak itu udah kayaknya lebih tahu diri ya gitu ya. Lebih aware kayaknya. Ya. Jadi kayak gue dengan segala macam sosial media ya. Jadi nggak yang kayak gitu kayak langsung gitu. Enggak, tapi ada jeleknya juga sih karena sekarang banyak perbandingan. Kayaknya kalau yang dilihatin di sosial media kan pasti hal-hal yang bagus banget tuh, yang bagus-bagusnya prime of the prime dari kehidupan mereka gitu. Kadang mungkin mereka ngerasa kayak terpacu terus buat kayak gitu, padahal realitanya berkata beda. Iya. Sorry. Melodi kehidupan ya saya gitu. Terpacu, dalam dia ngomong terpacu, jadi gue nyelesain dalam melodi. Kusendratmu. Yo, kusendratmu. Tebak lagu. Tiga nada gitu kan. Tong ting ting gitu lagu apa itu gitu. Balonku. Sorry, balik. Kuis ya. Jadi maksud tadi lo bilang anak-anak sekarang tuh jadinya gimana gitu? Iya, tapi jadi lebih sering ngebandingin juga. Kalau kita kan dulu nggak ada perbandingan. Perbandingan kita tuh teman sekolah kita doang yang kayak kita juga nggak tahu kehidupan dia di rumah tuh kayak gimana. Benar. Kalau sekarang kan jadi tahu. Iya. Gitu. Mereka tergantung postingan sih gitu. Tapi mereka bisa posting gitu. Iya benar, makanya namanya zaman sekarang kan informasi tuh di mana-mana, belum tentu benar. Kadang bisa salah juga. Cuma it's everywhere. Jadi tergantung lo mau nyarinya yang mana gitu ya kan? Lo mau nyari yang benar, lo mau ikut-ikut yang salah, semua tersedia dengan gampang. Iya sih. Ya itu dia. Tapi itu jadi benchmark mereka jadinya jadi beda gitu loh. Kadang tergantung apa yang mereka lihat juga. Iya, kadang benar. Gitu. Kalau kita kan benchmark ya paling orang tua, keluarga, teman-teman, tapi kan juga nggak segitunya gitu. Iya benar. Jadi mostly keluarga ya kalau kita dulu kan. Iya dong. Iya sih. Iya kan keluarga inti dan keluarga dekat lah gitu kayak sepupu. Iya. Karena jadi lebih sering ketemu juga karena nggak ada handphone, nggak ada gitu-gitu kan. Iya benar. Buang waktunya adalah ya itu mengunjungi rumah. Makanya kalau dulu
Iya kan kalau liburan, Mainnya. nah ini karena lagi summer holiday kan, Iya. mengunjungi rumah nenek. Pasti kalau habis Iya. masuk sekolah nih, habis liburan, suruh mengarang pelajaran bahasa Indonesia, pasti suruh ngarang. Apa Iya, itu yang kamu lakukan waktu liburan Iya, gitu, benar, bikin karangan. Heeh. Kadang ada yang orang-orang bernasib kurang beruntung pada saat liburan saat itu ya. Kayak kita nggak kemana-mana loh. Iya, Pusing banyak kan? juga. Iya kan? Iya, tapi kan sebenarnya lo bisa cerita juga. Saya bangun tidur, saya makan, saya apa. Iya, tapi kan tidak menarik untuk Iya, dijadikan satu iya, bentuk iya. karangan Iya, lebih gitu. Karena challenging. nggak semua orang talented untuk buat ngarang-ngarang gitu. Benar. Tapi akhirnya kita ngarang-ngarang yang kita pengen aja. Gue sih terkenal si anak ngarang. Iya kan? Akhirnya gue karang-karang aja kayak sebenarnya tidak semenyenangkan itu. Iya, But iya. then we have to membuat cerita itu menjadi sebuah karangan yang lebih menarik untuk dibaca dan lebih kamu gini padahal Iya, sih gitu kan. benar. Misalnya saya pergi ke rumah nenek, di rumah nenek saya ada kuda poni. Iya kan, nggak mungkin kan? Kok dia tahu? Dia pernah baca karangan gue ya? Aku anak gurunya, guru kamu itu. Enggak, gue persis kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya gue pergi ke rumah nenek gitu kan, ya walaupun nenek gue memang di lain kota pada saat itu, tapi kan kalau ke rumah nenek itu kan paling ya gitu-gitu aja kan ya. Ya udah, gue mulai mengarang. Iyalah, mulai ngarang akhirnya gitu. Iya. Ya. Paling gitu-gitu. Sebenarnya tuh kegiatannya sampai tiduran aja juga. Asli. Makan-makan, tapi beda resep, beda menu Iya, gitu aja. Tapi bener. sama aja kadang gitu, nggak yang kayak bener-bener kayak di cerita-cerita di buku si ini Ibu Budi itu ya kan. Enggak, dan nggak selalu kayak ya I know gue nggak boleh terlalu ngebandingin. Iya. Cuma maksud gue kayak kalau gue lihat anak gue sekarang dengan kegiatan summernya tuh kayaknya wah gimana banget gitu. Kalau gue waktu itu kayak ya kita pergi tapi maksudnya nggak akan standarnya nggak kayak sekarang inilah yang udah banyak entertainment, udah banyak macem-macem. Tapi kalau anak gue sih ceritanya sama kayak gue. Coba kamu ceritakan, Sabar. Saya bersama ibu dan adik saya pergi ke gym. Bawa anak gue dong. Dia mau ke gym tapi sendirian. Gue kayak Ayo besok pagi. Ya boleh, bener ya. Besok pagi. Kok besok pagi nggak bisa? Aku kan mau lihat parade. Tapi minggu depan akan aku out of town. Iya. Tapi minggu depannya lagi kamu out of town. Iya benar. Iya. Akhirnya jadi. akhirnya jadi guys, aku ngintilin suami. Lumayan kan? Karena gue lihat anak gue bersemangat. Nah itu kayak gitu tuh. Iya kan, karena anak gue tadinya tuh ada tempat yang kita mau tuju, dia kayak kenapa kita kesini, kenapa gini, kalau ini oke. Dia tuh maksudnya dia semangat antara dia bosen, gak ada pilihan lain atau apa, tapi at least dia semangat gitu loh. Jadi gue suka kalau support tadi ya, balik ke support tadi ya gitu. Jadinya seru lah gitu. Nah itu again tadi balik ke yang ini kita pertama kan kita bilang suami mensupport, ya kan? Itu kan satu isu. Anak mensupport juga loh. Bukan mensupport aja sih, kadang anak merespon, iya, positif gitu. Kalau yang misalnya what about we do this gitu, kayak ngapain? Kayak itu kemarin gitu. Kayak kemarin gue bilang what about we go here pas waktu si ini lagi away gitu. Terus dia yang kayak gitu. Udah malas deh kalau udah kayak gitu ya. Iya benar. Iya kan, jadi kayak ya udahlah, ngapain gue buang-buang duit terus pergi terus mereka bete. Tapi kalau disambut kan enak. Iya ya benar. Kan? Justru lagi seru. Kamu mau kesini nggak? Mau ini nggak? Kadang orang tua gitu ya. Mental orang tua sebenarnya buat menyenangkan anak gitu loh. Benar. Cuman kalau anaknya nggak berseringin ya udah gitu, ngambek ibu. Ya udah aku gym je. Ya udah aku olahraga je. Ya udah aku ikut katanya gitu. Tinggallah anak-anak. Besok perdana nih anak gue mau ikut nge-gym yang kecil. Nice. Wah, si pinter itu. Mau ikut nge-gym dia. Tapi memang perkembangan summer itu ya kan lumayan panjang liburnya ya. Hal-hal yang terjadi di pertumbuhan anak tuh emang cut off-nya tuh di summer ya. Ngerti gak sih? Kayak tiba-tiba masuk sekolah sepatu gak cukup. Tiba-tiba masuk sekolah bajunya udah pada sempit semua tiba-tiba. Celana kependekan. Padahal sebelum summer atau during kayak sekarang nih masih cukup nih. Tapi nanti begitu mau masuk, tiba-tiba sepatu aku kok gak enak. Baju aku kayak, baju lu gini banget. Mungkin dia gak minta. Cuman
kok deh pertumbuhan itu terasa banget ya Terasa, gitu. biasanya memang summer sih Summer kayaknya. kan, ya kan? Karena mungkin perhatian kita juga kali ya. Kayak lu kan harus ada sepatu buat sekolah, harus ada gitu nggak sih? Kalau Iya, liburan benar. biasa kan kadang pakai sendal aja ya, saya gitu. Nggak, jadi maksudnya gini, kalau waktu tahun sekolah, tahun pelajaran tuh mungkin kita terdistract banyak. Iya nggak? Iya. Kalau mungkin misalnya ya. pas summer kan Mungkin kita ya. kayak bener-bener lo kok tiba-tiba gini ya gitu. Oh iya, ngerti nggak mungkin ya. sih? Kok baju kamu kayaknya udah nggak Kayak cukup nggak sih itu? Gitu. Masa kalau hari-hari biasa kita buruan gitu kan? Iya nggak? Iya, iya. Dan kecenderungan anak kadang ada yang nggak ngomong ya. Iya benar. Anak gue sih nggak akan ngomong ya. Iya. Coba ya. Nah, ini yang ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong. Menurut lu komunikasi anak sekarang, ya anak-anak kita lah, generasi anak kita ya, itu kayak kurang clear nggak sih? Kayak what do you mean? Maksud lo apa? Kayak ngomong tuh yang jelas dong nak gitu. Oh gue tahu. Mungkin dari ininya kali. Kayak cara mereka mikir. Mereka Gitu mikirnya kan ya? terlalu cepat. Mungkin Jadi ya. cara komunikasinya Jadi kayak loncat-loncat. otaknya lebih cepat dibanding mulutnya gitu ya. Iya, Sementara kita mulut lebih cepat dibanding otaknya. Jadi gimana nih? Ada nggak ide-ide supaya kita ketemu di tengah gitu kan? Ya nggak sih? Tapi suka kayak Iya. gitu nggak sih yang membuat kita suka misunderstood gitu. Iya. Ya kan? Atau kita menyangka lu nggak dengerin tadi. Benar. Gitu. Benar. Iya kan? Jadi maksud gue Apa itu gue doang gitu maksudnya? Enggak. Gue juga merasakan itu kok. Kayak gue sering banget harus nanya berulang kali ke anak gue. So what do you mean gitu? So Lu what lebih are you nggak ngerti saying? bahasa Inggris kali. Gitu. Ya mungkin juga anak-anakku kan sangat fasih. Berbahasa Kalau Inggris aku ya kan gitu. tidak. I'm sorry. Excuse me. Gue barang. Terus so gini. Oh, oke. Gitu so ngerti. Oh iya, oke. Habis itu mikir kayak Tadi dia ngomong apa ya? Nggak, terus gitu ntar kalau dia udah berapa lama kemudian terus dia gini, I told you gitu. No you didn't gitu. Nah, iya Mulai tuh kayak ngegas sama gitu-gitu ngegas. gitu loh. Nah, itu loh. Jadi mungkin apakah itu gap cara komunikasi antar generasi aja ya? Satu, menurut Apakah gue gitu atau memang misalnya generasi anak kita caranya beda gitu loh, atau memang ini akan terjadi? Dulu mungkin kita gitu juga nggak sih sama orang tua kita gitu loh? gue bilang iya. Satu iya. Antar generasi iya. Tapi kita harus lihat juga anak-anak kita ini tinggal di dua culture. Ya. Jadi mereka tuh dulu culture-nya gimana, terus harus adapt ke culture lain. Ya. Ngerti nggak? Dan kita datang dari culture yang kita udah dewasa di culture itu. Ya. Ngerti nggak? Ya. Jadi kayak gue bilang banyak tidak keseimbangannya gitu, ngerti nggak sih? Oke. Jadi kayak kita mikirnya seperti apa, mereka mikirnya lain lagi. Ditambah generasi juga, beda generasi Ya juga. atau sama karena anak muda aja, yang tau nggak, anak kecil aja. Iya, Gitu mereka kali ya? juga belum kan apa sih? Makanya dulu nyokap gue suka marah-marah ya. Kamu tuh kalau gini-gini kayak Kamu tuh kalau ngomong nggak jelas. kamu tuh iya kayaknya gitu deh. Iya. Oh jadi bukan karena generasi kata gue, karena memang perkembangan otaknya aja gitu. Apa sih cara-caranya itu loh? Perkembangan gitu. otak iya, tapi menurut gue generasi juga, Tan. Masa Karena cara berpikir mereka, wah, boomer kan, beda lagi itu. Kita Iya, tapi kan kita juga milenial. milenial sama boomer kan beda cara berpikirnya. Iya, itu dia. Makanya gue Tapi bilang, kita selalu si anak mm-mm, selalu di posisi yang emang gak jelas kalau ngomong. iya. Menurut orang-orang tua, Iya. kayak kita memperlakukan anak kita juga kan kayak Enggak, karena kan ngomong apa sih gitu. karena mereka frontal lobe-nya kan belum Ya itu mature. kayaknya ya. Jadi kayaknya Heeh. lebih ke itu ya. Belum mature itu kayaknya nanti tahun umur 24. Jadi communication gap Iya. between generation tuh happen gitu loh, Iya, maksud gue berarti. iya, Bukan jadi- karena anak sekarang tuh kalau ngomong gak jelas ya, bukan gitu berarti kan. Oh, bukan anak sekarang, antara generasi. Iya, Ngerti berarti nggak? ya. Jadi memang iya. it always happen It gitu always loh. happens. Ya, Kita benar, juga benar, dulu benar. begitu. Iya, Jadi iya. memang ada orang tua dan anak tuh udah gapnya emang terlalu jauh, makanya Iya. si orang tua ini perlu bijaksana. Ya, makanya Dan itu perlu kan disupport oleh pasangan. selain keinginan kita untuk jalan-jalan, keinginan kita yang ngadi-ngadi, Betul ya. yang ngadi-ngadi selalu harus disupport. Iya, jadi maksudnya gitu ya, berarti sih
selalu akan terjadi gitu. Mungkin nanti anak kita nih ketika udah umur kita nih gitu misalnya terus Iya, mereka punya punya anak anak, lagi ya. pasti juga mereka akan kayak ngomong apa kamu? Mungkin lo kebayang gak sih udah makin kayak robot? Iya. Iya, Iya nggak sih? dan pasti mereka kan karena evolusi mereka lebih pintar lagi tuh. Iya kan? Nah. Wah gila. Kita sebagai nenek Kita sebagai nenek yang kayak makanya nggak bisa catching up, nggak bisa nggak catching bisa up. tapi kita harus usaha untuk kayak apa sih orang sekarang bilang agile. Jadi lo apa namanya selalu keep up sama Iya, teknologi, iya, sama iya. apa namanya ya awarenessnya lebih inilah dijaga Iya dibanding benar. dibanding orang tua kita dulu kan. Sekarang kalau ngomong sama anak-anak gue udah nggak nyambung Iya banget. sih, kemampuan untuk beradaptasi dengan itu ya orang-orang yang mungkin kalau lebih tua kita udah biasa dari dulu kan. Dari kita kecil kita selalu berkomunikasi dengan lebih tua. Cuma kalau sekarang kita udah agak lumayan nih di tengah-tengah lah ya Iya. gitu. Mungkin ke bawahnya juga kayaknya ya harus belajar Bener. keep up sama, karena mereka nih sebenarnya yang paling keep up dengan teknologi zaman sekarang gitu Iya, loh. iya. Kayak kita kan Jangan malu butuh-butuh nggak bertanya. butuh. Iya benar sih. Jangan malu Gue suka bertanya. nanya kayak gitu sih ke Sama. anak gue. Iya. Kadang gue nanya testing karena gue udah tahu, gue pengen tahu dia tahu atau enggak. Iya. Atau kedua emang pure saya tolol nggak tahu apa-apa. Iya, benar. Kayak ini gimana maksudnya ya? Iya, Gitu. tapi nggak apa-apa menurut gue cari informasi sih selalu nggak apa-apa. Iya, Kita dan- kayak film India Iya. hey ya, Share ke lagi, gitu. Oke. Nggak, tapi Kayaknya kita tapi itu gue mengajarin anak gue sih buat itu. Nggak apa-apa loh kalau lo nggak tahu. Ya, Itu juga ada message-nya juga gitu. benar. Iya. It's okay not to know Ya, anything. everything gitu nggak Everything. apa-apa. You can gitu. find out. Kalau ya lu kan? nggak tahu ya bilang aja nggak tahu gitu. Kayaknya orang lebih suka kalau jujur ya. Iya. Daripada so tahu. Iya. Iya Nah, nggak gue sih? nggak tahu ya. Terus kasih akhirnya tahu nanya tuh. lagi gitu Iya. kan. Males Atau kan? atau melakukan hal yang dia pikir kayaknya maksudnya ini ternyata salah. Ternyata iya. Dan ternyata hujan rintik-rintik mulai turun. Kita harus Menyudahi obrolan kita hari ini. Ya, ini obrolan kita nih kayaknya kali ini seru juga ya terkait Lumayan anak, berbobot ya. Ada bobot tapi nggak bobot gitu. Tapi tadi gue bertanya-tanya ini hujan apa keringat gue? Ternyata ini hujan. Oke, jadi Hujan dan keringat. betul. Kita hujan keringat. Keringat ilahi. Oh kalau di agama gue ada lagu hujan berkatmu gitu. Ya tapi hujan tuh berkah sebenarnya. Benar. Kalau nggak lo mau dapat air dari mana, say? Kalau kelamaan ya Kuyup, ya. Kiyup. Oke, kita menyudahi aja dulu. Jadi jangan lupa di like, subscribe, share, komen. Komen pengalaman dong. Kita pengen banget nih lihat pengalaman. Iya dong. Jadi kita bisa belajar juga ya dari Iya, pengalaman-pengalaman benar. itu gitu. Ya, semoga bermanfaat ya untuk nemenin kalian yang Cuci suka cuci piring. piring, nyetrika. Lagi nyetir. Oh iya, bebersih rumah gitu Bebersih bisa rumah, juga. ya. Benar. Ya udah, stay updated. Stay informed. Thanks for watching. Bye. Gak bisa kalau gue beneran deh. Ini kayak gak bisa lama-lama pas saat gue sakit. Oke. Anyway.